Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis POAC dan SWOT pada Taman Nasional Gunung Leuser. Di sini saya sendiri, Aurali Felisandi, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aldi Almawan, NPM 1954151011. Nama saya Endra Marianvina Bella Firman, NPM 1954151007. Perkenalkan, nama saya Rohmi Aisyah, NPM 1914151073. Perkenalkan, nama saya Novita Arianti dengan NPM 1914151008. Yang pertama, di sini kami memiliki beberapa poin-poin penjelasan antara lain berupa pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aldi Almawan. Kepada Aldi Almawan dipersilakan. Latar belakang dilakukannya praktikum ini, yang pertama, hutan adalah sumber daya alam yang strategis dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu Indonesia merupakan salah satu negara di bumi ini yang memiliki bentang hutan yang sangat luas. Saking luasnya Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, seluruh kawasan hutan produksi, lindung, dan konservasi harus dibagi dan dikelola di bawah unit pengelolaan hutan. Unit-unit tersebut berada di kawasan hutan sesuai dengan fungsinya untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Tujuan dilakukannya praktikum manajemen hutan ini sebagai berikut. Yang pertama, mengenali manajemen taman nasional di Indonesia, mengidentifikasi POAC di Taman Nasional di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Lalu bab 2, isi. Pertama, manajemen dapat diartikan sebagai seni ilmu dan proses untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan melalui kegiatan dengan orang lain. Lalu manajemen hutan dalam pandangan luas adalah integrasi faktor-faktor biologi, sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pengelolaan hutan. Pengurusan hutan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi unsur dari POAC, yang mana P adalah planning, O adalah organizing, A adalah actuating, dan C adalah controlling. Di sini akan menjelaskan dari satu persatu. Yang mana P adalah planning, yaitu perencanaan. Pada Taman Nasional Gunung Leuser, yang secara administrasi pemerintahan, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser terletak di 2 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, yang meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues. Dan yang kedua pada Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi Kabupaten Langkap dan Karo. Selanjutnya adalah O, yang mana organizing, yaitu pengorganisasian, yang mana Taman Nasional Gunung Leuser termasuk UPT Taman Nasional kelas 1 dengan tipe A yang dipimpin oleh seorang Bapak Kepala Balai Besar dengan struktur yang terdiri dari 1. Bagian tata usaha, 2. Bidang teknis konservasi Taman Nasional, 3. Bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1, 4. Bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2, 5. Bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3, dan yang terakhir adalah 6. Kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya yang ketiga adalah A, actuating, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan yang dilakukan pada Taman Nasional Gunung Leuser ini adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan dan juga wisata alam yang berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah C, controlling, yaitu pengawasan. Setelah dilakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan selanjutnya dilakukan pengawasan, di mana pengawasan ini berguna untuk mengetahui apakah pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser ini berjalan sesuai visi dan misi atau perencanaan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu analisa SWOT. Analisa SWOT sendiri merupakan metode perencanaan yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Taman Nasional Gunung Leuser sendiri sudah menyandang 2 status yang berskala global. Yang pertama sebagai cagar biosfer dan yang kedua sebagai warisan dunia.
Selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Di Taman Nasional Gunung Leuser sendiri kurang melakukan sosialisasi atau penjelasan secara menyeluruh kepada masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari masih adanya ancaman terhadap flora dan fauna yang berada di Taman Nasional Gunung Leuser. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Peluang dari Taman Nasional itu sendiri menurut kami adalah sebagai tempat ekowisata, karena terdapat 12 lokasi yang potensial dijadikan objek dan daya tarik wisata alam. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Di Taman Nasional Gunung Leuser merupakan hotspot keterancaman keanekaragaman hayati yang tinggi. Hal ini disebabkan masih adanya illegal logging, perambahan kawasan, kebakaran kawasan Taman Nasional, dan aktivitas vandalisme yang mengancam flora fauna di Taman Nasional ini sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah kami yaitu yang pertama, sistem yang digunakan untuk pengelolaan hutan di Taman Nasional Gunung Leuser adalah sistem POAC. Kesimpulan yang kedua yaitu planning atau perencanaan di Taman Nasional Gunung Leuser, yaitu penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Organizing atau pengorganisasian di Taman Nasional Gunung Leuser dengan menggunakan sistem zonasi agar dapat dikelola secara menyeluruh di seluruh kawasan Taman Nasional. Actuating atau pelaksanaan di Taman Nasional Gunung Leuser dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam Taman Nasional dengan sebaik-baiknya bersama dengan masyarakat sekitar. Controlling atau pengawasan yang berguna untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan visi misi atau tidak. Daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami berasal dari buku, jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional, dan juga dari situs resmi Taman Nasional Gunung Leuser itu sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah kami yaitu yang pertama, sistem yang digunakan untuk pengelolaan hutan di Taman Nasional Gunung Leuser adalah sistem POAC. Kesimpulan yang kedua yaitu planning atau perencanaan di Taman Nasional Gunung Leuser, yaitu penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Organizing atau pengorganisasian di Taman Nasional Gunung Leuser dengan menggunakan sistem zonasi agar dapat dikelola secara menyeluruh di seluruh kawasan Taman Nasional. Actuating atau pelaksanaan di Taman Nasional Gunung Leuser dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam Taman Nasional dengan sebaik-baiknya bersama dengan masyarakat sekitar. Controlling atau pengawasan yang berguna untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan visi misi atau tidak. Daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami berasal dari buku, jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional, dan juga dari situs resmi Taman Nasional Gunung Leuser itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan,